Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 726-730. Bab 726. Fendi Zanders dan yang lainnya tampak agak tidak cocok dengan pesta ini. Karena mereka tidak mengenal orang-orang di pesta tersebut, dan tidak ada orang di tengah yang membantu mereka terhubung. Meskipun Song Yuan baru saja dibawa ke sisi Zhu Zetian oleh Guo Zifei. Namun di mata Zhu Zetian dan lainnya, Song Yuan hanyalah mainan. Song Yuan tidak keberatan mencari pacar yang kaya. Lagi pula, berdasarkan latar belakang keluarga mereka saat ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan pijakan di industri hiburan, jadi dia harus mencari pendukung yang kuat. Saat ini, Zhu Zetian dan Tuan Xiao jelas merupakan pilihan yang sangat baik untuk Song Yuan. Namun tanpa daya, Tuan Xiao dan yang lainnya sama sekali tidak menganggap Song Yuan sebagai pacar, melainkan menganggapnya sebagai pelacur yang sedikit lebih mahir. Tidak peduli apa, Song Yuan lahir di keluarga kaya, dan dia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Song Yuan menyipitkan matanya dan melihat ke laut di kejauhan, mengingat apa yang Tuan Muda Xiao dan yang lainnya katakan padanya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah pilihan saya sebelumnya benar atau salah. Song Yuan tidak bisa menahan nafas pelan. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Song Yuan, dan bertanya dengan ringan. Saya kira. Song Yuan tersenyum pada Fendi Zanders. Apa yang ada di pikiranmu? Bisakah kamu memberitahuku? Fendi Zanders berkata pada Song Yuan sambil tersenyum. Pikiran seorang wanita tidak boleh diungkapkan. Song Yuan memandang Fendi Zanders dan tersenyum main-main, lalu terus menatap ke laut. Fendi Zanders tahu bahwa Song Yuan tidak ingin berbicara, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Song Yuan tanpa sadar menoleh untuk melihat pemuda di depannya, lalu menghela nafas pelan. Sebelumnya, Song Yuan merasa Fendi Zanders sebenarnya adalah pilihan yang sangat baik. Namun tanpa daya, jika Fendi Zanders dibandingkan dengan Tuan Zhu dan Tuan Xiao, Fendi Zanders akan terlihat terlalu kekanak-kanakan. Fendi Zanders saat ini mungkin tidak sebaik Guo Zifei. Bagaimanapun, Guo Zifei memenuhi syarat untuk membawa mereka ke pesta seperti itu, tetapi Fendi Zanders tidak memiliki kontak seperti itu. Dari titik ini, kesenjangan antara Fendi Zanders dan orang-orang itu dapat terlihat. Ini sudah larut, dan pestanya harus dimulai, ayo masuk dan melihat. Saat ini, kacamata itu meneriaki penonton. Baiklah, ayo masuk. Fendi Zanders juga mengangguk. Semua orang berbalik dan berjalan menuju aula. Tetapi saat ini, penjaga keamanan yang berdiri di depan pintu melihat Fendi Zanders dan yang lainnya, dan tidak menghentikan Fendi Zanders dan yang lainnya. Karena ketika Fendi Zanders dan yang lainnya baru saja keluar, semua penjaga keamanan melihatnya. Tetapi ketika Fendi Zanders dan yang lainnya memasuki aula, mereka membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena Fendi Zanders dan yang lainnya mengira pestanya telah dimulai, tetapi ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa pestanya belum dimulai sama sekali, dan semua orang telah berkumpul. Apakah kita melewatkan sesuatu yang penting? Wang Xiong tertegun sejenak, lalu menoleh dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Aku pasti melewatkan sesuatu. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Saudaraku, apa yang terjadi? Kacamata itu bertanya dengan lembut pada pria parubaya di sampingnya. Baru saja ada seorang wanita yang membuat masalah di pesta dan mencuri cincin pertunangan yang diberikan Tuan Zhu kepada Nona Yun. Dia baru saja ditangkap. Sekarang Tuan Zhu berencana untuk memotong tangan kanan wanita itu. Bagian tengah pria tua berkata dengan lembut pada kacamatanya. Sial, wanita ini terlalu berani, dia bahkan berani mencuri cincin pertunangan Tuan Zhu. Setelah mendengar perkataan pria parubaya itu, kacamata membeku di tempatnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Glases dan yang lainnya tidak mengenal Zhu Zetian, mereka juga tahu betapa menakutkannya keberadaan Zhu Zetian. Kacamata tidak menyangka seseorang akan begitu berani mencuri barang-barang Zhu Zetian. Wanita itu lumayan cantik, tapi tangan dan kakinya kurang bersih, sayang. Kata pria parubaya itu enteng. Kalau begitu aku ingin melihat betapa cantiknya dia. Dia bahkan berani mencuri barang-barang Tuan Zhu. Kacamata pun memegang mentalitas menyaksikan keseruan kali ini. Bagaimanapun, Wang Xiong dan yang lainnya masih tidak memiliki belas kasihan terhadap pencuri. Sebaliknya, kacamata Wang Xiong dan lainnya, seperti tamu-tamu itu, masih sangat membenci pencuri di dalam hati mereka. Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini, tetapi Wang Xiong dan yang lainnya tanpa daya sangat ingin tahu tentang wanita cantik yang mencuri barang, jadi mereka ingin pergi untuk menonton kesenangan itu. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain mengikuti Wang Xiong dan Wang Xiong. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders, Wang Xiong berkacamata, dan lainnya merapat ke depan kerumunan dengan susah payah. Ketika Wang Xiong berkacamata melihat Yi Yun yang menyedihkan dan tak berdaya duduk di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, aku tidak menyangka pencuri ini sangat cantik.
Wang Xiong menghela nafas dengan suara rendah. Benar, bagaimana mungkin gadis secantik itu bisa melakukan hal seperti itu? Luar biasa. Kacamata menjawab dengan cepat. Semakin cantik seorang gadis, semakin dia tahu bagaimana menggunakan kecantikannya. Kamu tidak boleh tertipu dengan penampilanmu. Song Yuan memandang Yi Yun yang sedang duduk di tanah, dan tidak bisa menahan nafas. Ya, aku benar-benar tidak menyangka wanita cantik seperti itu akan melakukan hal seperti itu. Wang Xingxin mengikutinya. Apa gunanya cantik? Kamu bahkan berani mencuri barang-barang Su Zetian dari Tuan Su, kamu sedang mencari kematian. Su Xiaoxuan memeluk bahunya dan berkata dengan suara dingin. Meskipun Glases dan yang lainnya merasa bahwa Yi Yun memang sangat cantik, mereka tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan pada Yi Yun. Sebaliknya, mereka juga merasa bahwa semua ini adalah kesalahan wanita itu sendiri. Namun, pada saat ini, Fendi Zanders juga keluar dari kerumunan. Ketika Fendi Zanders melihat Yi Yun terbaring di tanah, dia tertegun, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Ini, Yi Yun. Fendi Zanders tidak dapat mempercayai matanya, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menggosok matanya, dan kemudian memperhatikan dengan cermat posisi Yi Yun. Detik berikutnya, Fendi Zanders yakin bahwa pencuri yang dibicarakan semua orang tidak lain adalah Yi Yun. Mengapa Yi Yun ada di sini? Fendi Zanders menghela nafas tidak percaya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Song Yuan dan yang lainnya menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu kenal pencuri ini? Wang Xiong mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Tapi setelah Wang Xiong menyelesaikan kalimatnya, pisau buah di tangan pengawal itu menebas lengan Yi Yun. Hentikan. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, dia buru-buru berteriak. Setelah Fendi Zanders meneriakkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tertegun sejenak, dan kemudian melihat posisi Fendi Zanders secara serempak. Tidak ada yang mengira akan ada seseorang yang berani membela Yi Yun saat ini. Bab 727, hentikan. Fendi Zanders berteriak dengan marah, lalu buru-buru berlari ke depan. Mendengar teriakan marah Fendi Zanders, pengawal itu begitu ketakutan hingga tangannya gemetar, pisaunya miring, dan dia menebas langsung ke lantai di sebelahnya. Yi Yun melihat posisi pengawal itu dengan tidak percaya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Mungkinkah, apakah saya mengalami halusinasi pendengaran? Mengapa saya baru saja mendengar suara Fendi Zanders? Pada saat ini, Yi Yun benar-benar mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada halte tadi. Yi Yun tanpa sadar menoleh untuk melihat kerumunan, dan kemudian dia melihat Fendi Zanders berdiri di depannya. Ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders, dia langsung tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Fendi Zanders, benarkah itu kamu? Dari awal sampai akhir, Yi Yun tidak pernah menitikkan air mata, dan dia selalu menyimpan sisa martabat di hatinya. Tapi saat ini, ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders, air mata langsung mengalir di matanya. Mungkin Yi Yun hanya akan menunjukkan sisi paling rentannya di depan Fendi Zanders. Dan orang-orang yang hadir, setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua melihat posisi Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka juga sangat terkejut. Siapa anak ini? Apakah anak ini gila? Saat ini, dia berani berdiri dan berbicara mewakili pencuri. Pasti ada yang salah dengan otak anak ini. Melihat kecantikan itu terlihat cantik, dia ingin seorang pahlawan menyelamatkannya. Pahlawan harus melihat apakah mereka memiliki kekuatan untuk menyelamatkan keindahan. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Karena orang-orang ini tidak mengenal Fendi Zanders, mereka tidak menganggap serius Fendi Zanders. Pada saat ini, Wang Xiong dan orang lain berkacamata yang mengikuti Fendi Zanders semuanya tercengang, melihat posisi Fendi Zanders dengan mata tumpul, tidak tahu harus berbuat apa. Fendi Zanders, apakah kamu gila? Kacamata itu mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders. Benar, Fendi Zanders, mengapa kamu ada di sini untuk ikut bersenang-senang? Tahukah kamu bahwa kamu akan menyakiti kami seperti ini? Jejak ketakutan melintas di mata Su Xiaoxuan, dan dia buru-buru berteriak pada Fendi Zanders. Dan Song Yuan mungkin adalah orang yang paling tenang saat ini, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders bukanlah tipe orang yang suka pamer. Jadi dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, kamu tidak kenal wanita itu. Dia adalah wanitaku. Melihat Yi Yun seperti ini, Fendi Zanders memasang ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Setelah mewarisi warisan Li Xiuqian, Fendi Zanders selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah berinisiatif mengungkapkan identitasnya kepada orang lain. Bahkan saat ini, tidak banyak orang yang mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Tapi saat ini Fendi Zanders sangat marah. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri dengan baik, lalu apa gunanya mewarisi warisan ini? Apakah dia wanitamu? Setelah Song Yuan mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya.
Dan Wang Xiong Glasses dan yang lainnya sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Fendi Zanders tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, dan berjalan langsung menuju posisi Yi Yun. Yi Yun memperhatikan Fendi Zanders berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa di wajahnya, tapi kegembiraan ini juga berlalu dalam sekejap, dan digantikan oleh kekhawatiran. Meskipun Yi Yun sangat tersentuh ketika Fendi Zanders melangkah maju saat ini, dia juga khawatir Fendi Zanders akan terlibat oleh dirinya sendiri. Jika Fendi Zanders juga terlibat dalam insiden ini, dia tidak hanya tidak akan bisa bertahan, bahkan sebaliknya dia juga akan terlibat dengan Fendi Zanders. Tentu saja beberapa kerugian lebih besar daripada keuntungannya. Yi Yun tidak ingin melihat Fendi Zanders terlibat sendirian. Pada saat ini, Su Zetian, Yun Feifei dan yang lainnya juga sedang melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders. Fendi Zanders, jangan kemari. Setelah Yi Yun sadar, dia segera membuka matanya dan berteriak pada Fendi Zanders. Namun Fendi Zanders terus berjalan menuju posisi Yi Yun seolah-olah tidak mendengar perkataan Yi Yun. Fendi Zanders, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Orang-orang ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu provokasi, kamu harus segera kembali padaku sekarang. Yi Yun duduk di tanah dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Bahkan sebelum pengawal Su Zetian ingin menyerang Yi Yun tidak pernah bersemangat seperti ini. Fendi Zanders, cepat kembali. Kacamata Wang Xiong dan yang lainnya juga mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Tapi Fendi Zanders masih bergeming dengan perkataan orang-orang ini, dan berjalan tepat di depan Yi Yun. Fendi Zanders, kenapa kamu begitu bodoh? Sudah kubilang jangan datang ke sini, kenapa kamu masih datang ke sini? Tahukah kamu kalau kamu akan terlibat olehku? Teriak Yi Yun pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat putus asa. Dan Fendi Zanders melihat keadaan Yi Yun saat ini, seolah pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk ke dalam hatinya. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya dan menarik Yi Yun dari tanah, lalu memeluk Yi Yun dalam pelukannya. Yi Yun tidak pernah menyangka dia masih bisa memeluk Fendi Zanders. Perasaan ini membuat Yi Yun merasa sedikit tidak nyata. Maaf, saya terlambat. Fendi Zanders memeluk Yi Yun erat-erat, dan berbisik kepada Yi Yun. Setelah Yi Yun mendengar kata-kata Fendi Zanders, kekuatan terakhir di hatinya benar-benar hancur, dan dia meringkuk ke pelukan Fendi Zanders, menangis dengan keras. Meskipun Yi Yun merasa Fendi Zanders tidak punya cara untuk mengubah apapun saat ini, tetapi dalam situasi seperti itu, dia masih dapat menemukan bahu untuk diandalkan, dan dia sudah sangat puas. Kacamata Wang Xiong, Song Yuan dan yang lainnya memandang Fendi Zanders dan Yi Yun dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Faktanya, Fendi Zanders memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia sudah punya pacar. Namun baik Wang Xiong maupun Glasses merasa Fendi Zanders sedang bercanda, namun baru kemudian mereka mengetahui bahwa Fendi Zanders benar-benar punya pacar. Setelah melihat Fendi Zanders dan Yi Yun berpelukan, Yun Feifei tampak bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, anak laki-laki ini seharusnya menjadi pacar Yi Yun yang tidak berguna, kan? Mengapa orang ini muncul di sini? Tanda tanya petik 2. Benar, bagaimana pacar Yi Yun bisa memenuhi syarat untuk menghadiri pesta kapal pesiar? Jejak keraguan juga muncul di mata Zhao Siki. Hahaha, adegan yang luar biasa di mana seorang pahlawan menyelamatkan keindahannya. Namun, saat ini Su Zetian sepertinya sudah cukup melihat, dan tidak bisa menahan tawa. Orang inilah yang baru saja menindasmu, kan? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Su Zetian, dan bertanya pada Yi Yun dengan lembut. Fendi Zanders, dengarkan aku, orang ini adalah Tuan Su, kamu tidak boleh memprovokasi dia. Yi Yun membuka mulutnya untuk berbicara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mampu saya beli. Fendi Zanders membalas Yi Yun dengan nada yang sangat dingin. Setelah Yi Yun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia membeku sesaat. Bab 728. Apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mampu kamu beli? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi Yi Yun sangat terkejut. Dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri Fendi Zanders berasal, bahwa dia bahkan bisa mengabaikan tuan muda seperti Su Zetian. Adapun Wang Xiong dan Wang Jing, setelah mereka mengetahui hubungan antara Yi Yun dan Fendi Zanders, mereka tentu tidak akan membiarkan Fendi Zanders mengalami kecelakaan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka berjalan langsung ke sisi Fendi Zanders. Song Yuan dan Wang Xingxin mengikuti di belakang Wang Xiong. Pada saat ini, Su Xiaoxuan bersikap seolah-olah dia tidak mengenal Fendi Zanders dan yang lainnya. Dia kembali ke kerumunan dan menonton dengan dingin. Dia tidak ingin terlibat dengan Fendi Zanders dan yang lainnya karena masalah ini. Ketika Fendi Zanders melihat Wang Xiong dan kacamatanya mendekat, sebuah keanehan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Wang Xiong dan kacamata bisa berdiri saat ini, yang membuat Fendi Zanders sangat tersentuh. Siapa kamu? Kenapa aku tidak mengenalmu?
Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Setelah Su Zetian melihat Fendi Zanders, kacamata Wang Xiong, dan lainnya, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kami masuk bersama Tuan Guo. Wang Xiong memandang Su Zetian dan menjawab. Saat ini, hanya Song Yuan yang mengetahui Su Zetian, dan Wang Xiong serta Wang Xingxin tidak mengenal Su Zetian. Tuan Guo. Setelah Su Zetian mendengar kata-kata Wang Xiong, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Kamu tidak sedang membicarakan Guo Zifei, kan? Su Zetian mengerutkan kening dan berkata. Benar, ini Guo Zifei, Tuan Guo. Wang Xiong mengangguk lagi. Hahaha. Su Zetian memandang Wang Xiong dan tertawa terbahak-bahak. Yang hadir pun ikut tertawa. Setelah Wang Xiong mendengar tawa orang-orang ini, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang ditertawakan orang-orang ini. Xiao Guo, kamu membawa orang-orang ini ke sini. Su Zetian menoleh dan melambai ke arah Guo Zifei, dan bertanya dengan lembut. Setelah mendengar perkataan Su Zetian, Guo Zifei dengan cepat berlari menuju posisi Su Zetian dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Setelah melihat Guo Zifei seperti ini, semua orang langsung mengerti mengapa mereka tertawa begitu bahagia ketika Wang Xiong berkata Guo Zifei, Tuan Guo. Guo Zifei seperti seorang kasing di depan Su Zetian. Sebelumnya mereka mengira Guo Zifei adalah generasi kedua yang kaya dengan latar belakang yang luar biasa, namun kini tampaknya Guo Zifei tidak ada apa-apanya di hadapan Su Zetian dan lainnya. Dan Guo Zifei juga sangat gugup saat ini. Dia tidak pernah menyangka akan menimbulkan masalah besar dengan membawa Fendi Zanders dan yang lainnya ke sini. Tuan Zhu, masalahnya seperti ini. Orang-orang ini adalah teman Song Yuan. Awalnya saya berencana untuk memperkenalkan Song Yuan kepada Anda, jadi saya membawa mereka juga. Guo Zifei memandang Su Zetian dan menjelaskan dengan gugup ekspresi. Adakah yang bisa datang ke pestaku? Su Zetian berteriak tanpa ekspresi. Tuan Muda Zhu, saya tahu saya salah, saya akan mengusir orang-orang udik ini dari pesta sekarang. Guo Zifei berteriak pada Su Zetian dengan gugup. Saat ini, Guo Zifei sangat gugup. Dia khawatir jika Fendi Zanders dan yang lainnya menyinggung Su Zetian, dan kemudian membuat dirinya terlibat, maka segalanya akan menjadi masalah. Jadi cara terbaik sekarang adalah cepat dan biarkan Fendi Zanders dan yang lainnya pergi dari sini. Keluarga Guo Zifei memang sangat kaya. Jika dibandingkan dengan orang normal, maka Guo Zifei pasti bisa dikatakan sebagai generasi kedua yang paling kaya. Namun ayah Guo Zifei hanyalah seorang adik di bawah-bawahan Su Yongtao. Ayah Guo Zifei bisa menjadi seperti sekarang ini karena promosi Su Yongtao. Demi menyenangkan hati Su Zetian, Guo Zifei kerap mencari wanita cantik kemana-mana. Awalnya, dia berencana untuk memperkenalkan Song Yuan kepada Su Zetian hari ini, namun di luar dugaan Su Zetian tiba-tiba berkata bahwa dia akan menikah. Awalnya, penolakan Song Yuan terhadap Tuan Xiao telah membuat Guo Zifei merasa sangat malu, namun kini Fendi Zanders dan yang lainnya berlari keluar untuk membuat masalah lagi, yang membuat Guo Zifei semakin berhati-hati. Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Kenapa kalian tidak cepat keluar? Guo Zifei berteriak pada Fendi Zanders dan yang lainnya dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Wang Xiong dan yang lainnya mendengar kata-kata Guo Zifei, ekspresi wajah mereka sangat malu, karena mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Aku sedang berbicara denganmu, kamu tidak mendengarku, kan? Wanita jalang ini mencuri barang-barang Tuan Zhu, apa yang masih kamu lakukan di sini? Tersesat. Melihat Fendi Zanders dan yang lainnya berdiri di sana, Guo Zifei tidak berniat pergi sama sekali, dan meneriaki Fendi Zanders dan yang lainnya dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah mendengar perkataan Guo Zifei, Fendi Zanders perlahan melepaskan Yi Yun dalam pelukannya, lalu menoleh ke arah Guo Zifei dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang perempuan jalang ini. Bentak. Sebelum Guo Zifei selesai berbicara, Fendi Zanders menamparkan langsung wajah Guo Zifei dengan punggung tangannya. Guo Zifei, yang masih sangat arogan, langsung terlempar karena tamparan Fendi Zanders. Perlu diketahui bahwa Fendi Zanders saat ini bukanlah Fendi Zanders sebelumnya. Fendi Zanders luar biasa baik dari segi kecepatan dan kekuatan. Tamparan Fendi Zanders barusan telah habis, dan Guo Zifei tidak siap sama sekali. Jadi tubuhnya seperti layang-layang, dia langsung terbang, lalu jatuh ke tanah dengan keras, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Semua orang menoleh untuk melihat posisi Guo Zifei, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Hanya dengan satu tamparan, seluruh pipi kanan Guo Zifei bengkak. Setelah ragu-ragu beberapa saat, semua orang menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders lagi, ekspresi wajah mereka keheranan selain keterkejutan. Karena tidak ada yang menyangka Fendi Zanders akan mengambil tindakan tiba-tiba, bahkan dua kacamata Wang Xiong, yang paling mengenal Fendi Zanders, tercengang saat ini. Karena di mata mereka, Fendi Zanders selalu menjadi orang yang penurut.
Bahkan jika seseorang menindas Fendi Zanders tidak akan memilih untuk melawan, tetapi memilih untuk bertahan dalam diam. Terkadang Wang Xiong dan kacamata tidak tahan lagi, dan mereka berdiri untuk membantu Fendi Zanders. Namun saat ini, amarah Fendi Zanders berubah menjadi sangat kejam sehingga dia langsung menamparkan Guo Zifei. Ekspresi wajah berkacamata Wang Xiong sungguh luar biasa, dan dia memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya. Fendi Zanders, kapan kamu menjadi begitu kuat? Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ekspresi wajahnya penuh keterkejutan. Bab 729. Setelah melihat Fendi Zanders menamparkan Guo Zifei, semua orang yang hadir terkejut. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, menyaksikan adegan ini dengan bodoh. Saat ini, Yi Yun berdiri di samping Fendi Zanders, dengan ekspresi terkejut yang sama di wajahnya. Namun Yi Yun tidak kaget dengan tamparan Fendi Zanders, melainkan karena dia tidak pernah menyangka tamparan Fendi Zanders akan sekuat itu. Sebelumnya Fendi Zanders juga memukul seseorang karena Yi Yun, namun saat itu kekuatan Fendi Zanders sudah pasti tidak sekuat sekarang. Jadi alasan mengapa Yi Yun sangat terkejut saat ini adalah karena dia tidak tahu kapan Fendi Zanders menjadi begitu kuat. Dan Fendi Zanders tidak peduli dengan keterkejutan mata semua orang, berjalan langsung ke meja, mengambil tisu dan perlahan menyekat tangan kanannya, lalu berkata tanpa ekspresi, tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Jika ada lain waktu, aku akan langsung membunuhmu. Yun Feifei, Su Zetian dan yang lainnya tidak bereaksi sampai mereka mendengar kata-kata Fendi Zanders. Apa ada yang salah dengan pacar Yi Yun? Dia bahkan berani memukul Guo Zifei, teriak Yun Feifei, hati-hati. Tapi wajah Su Zetian sangat jelek saat ini. Lagi pula, begitu banyak orang yang hadir mengetahui bahwa Guo Zifei adalah adik laki-laki Zhu Zetian. Kali ini, Fendi Zanders menamparkan Guo Zifei di depan Zhu Zetian, yang jelas-jelas menamparkan wajah Zhu Zetian. Aku tidak menyangka orang bodoh lain akan mengalahkan Guo Zifei di depan Zhu Zetian. Bukankah ini mendekati kematian? Saat ini, semua orang yang hadir melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sepertinya anak ini tidak tahu siapa yang dia sakiti sekarang. Jika dia mengetahui identitas Tuan Zhu, bahkan jika dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani mengalahkan seseorang. Ya, saya tidak menyangka akan ada begitu banyak pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Pacar pencuri juga ada di sini, kita punya pertunjukan bagus hari ini. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan nada rendah. Suara. Saat ini, wajah Su Zetian sangat jelek. Dia berjalan ke arah Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, apakah kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu kirim terbang? Kaulah yang baru saja memukul pacarku, kan? Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Zhu Zetian, tapi bertanya pada Zhu Zetian tanpa ekspresi. Saat ini Fendi Zanders sama sekali tidak bertanya pada Yi Yun apa yang terjadi, dia hanya tahu bahwa seseorang menindas Yi Yun. Zhu Zetian dan yang lainnya terkejut dengan kesombongan Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders berani berbicara dengan Zhu Zetian seperti itu. Setelah Zhu Zetian mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak. Tapi Zhu Zetian tidak marah, tapi menunjuk ke posisi Yi Yun, dan bertanya pada Fendi Zanders, nak, apakah dia pacarmu? Itu benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Menarik. Zhu Zetian mengangguk dengan ekspresi lucu, lalu melanjutkan, baru saja pacarmu mencuri cincinku, karena kamu adalah pacarnya, dan kamu masih menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, maka aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bagaimana menurutmu jika aku memotong tangan kananmu, bukan tangan kanannya, dan melemparkan kalian berdua keluar dari kapal pesiar? Jelas sekali, Zhu Zetian sengaja menggoda Fendi Zanders saat ini. Karena dia merasa karena Fendi Zanders menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, dia akan memberinya kesempatan ini untuk melihat apakah dia benar-benar punya nyali. Sayang, bagaimana kamu bisa melepaskan perempuan jalang yang mencuri itu? Yun Feifei bertanya pada Zhu Zetian dengan hati-hati. Setelah Zhu Zetian mendengar perkataan Yun Feifei, dia menoleh dan membisikkan sesuatu kepada Yun Feifei. Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, Yun Feifei menunjukkan senyuman lucu di wajahnya, lalu berkata dengan lembut, sayang, kenapa kamu begitu jahat? Tangani saja mereka berdua. Pokoknya, jika kamu menganggur, anggap saja itu menyenangkan untuk semua orang. Zhu Zetian tersenyum ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhu Zetian, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zhu Zetian, dan kemudian berkata dengan hampa, sekarang kamu berlutut untuk meminta maaf kepada pacarku, lalu tampar dirimu sendiri 100 kali. Aku bisa mempertimbangkannya. Biarkan kamu pergi. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, semua orang yang hadir terdiam. Semua orang memandang Fendi Zanders dengan mata yang luar biasa. Ketika Fendi Zanders mengatakan ini barusan, ekspresinya sangat tenang dan santai, seolah-olah dia sedang bertanya pada Zhu Zetian jika dia sudah makan.
Ditambah dengan tamparan mendominasi Fendi Zanders barusan, semua orang yang hadir langsung terpana, bahkan Yi Yun belum pernah melihat Fendi Zanders dengan sisi mendominasi seperti itu. Kalian pasti tahu kalau orang yang berdiri di depan Fendi Zanders saat ini bukan orang lain, melainkan putra Su Yongtao, Su Zetian. Su Zetian memandang Fendi Zanders, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Mengandalkan latar belakang ayahnya, Su Zetian selalu sombong dan mendominasi. Latar belakang Su Zetian jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang awam, apalagi orang awam, bahkan generasi kedua kaya yang hadir pun tidak berani memprovokasi Su Zetian. Saat ini yang datang ke pesta pada dasarnya adalah generasi kedua kaya dari Provinsi Dongjiang. Mereka datang ke pesta itu karena ingin memberi wajah pada Su Zetian dan Su Yongtao. Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak tahu dari mana Fendi Zanders mendapat keberanian untuk membuat Su Zetian berlutut di tanah untuk meminta maaf kepada Yi Yun. Dan kacamata Wang Xiong dan yang lainnya juga memandang Fendi Zanders dengan kaget, ekspresi wajah mereka sangat luar biasa, dan mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar sekarang. Apa yang terjadi dengan Fendi Zanders hari ini? Wang Xiong berteriak tak berdaya. Ya, apakah Fendi Zanders gila? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan sekarang? Kacamata tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah Fendi Zanders tidak mengenal Su Zetian? Song Yuan ragu-ragu sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan kacamatanya. Sudah berakhir, Fendi Zanders pasti tidak mengenal Su Zetian, kalau tidak, bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu? Jejak keputusasaan melintas di mata kacamatanya. Tapi pada saat ini, tawa centil Yun Feifei mengganggu keheningan aslinya. Pada saat ini, ekspresi wajah Yun Feifei sangat bahagia, bunganya bergetar karena tawa, dan kepenuhan dadanya juga sedikit bergetar. Dia berkata kepada Yi Yun dengan ekspresi yang sangat menghina, "Yi Yun, aku tidak menyangka pacarmu yang tidak berguna itu cukup lucu. Sudah waktunya, dan dia masih bisa membuat lelucon seperti itu." Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, mata Yi Yun memancarkan tatapan aneh. Bab 730. Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan di sini? Kacamata itu berteriak penuh semangat, lalu berlari tepat ke depan Fendi Zanders, menyeret Fendi Zanders dan berkata, "Fendi Zanders, orang ini adalah Tuan Su Zetian, pembawa acara pesta. Jika kamu menyinggung perasaannya, tidak akan ada buah yang baik untukmu. Saya tidak peduli siapa dia, selama dia berani menindas Yi Yun, saya akan membuatnya membayar harga yang sesuai." Fendi Zanders berkata pada kacamatanya tanpa ekspresi. "Saudaraku, bisakah kamu berhenti bersikap bodoh? Orang seperti ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang kita mampu. Anggap saja aku memohon padamu, ayo pergi." Wang Xiong menyeret Fendi Zanders dan berteriak dengan semangat. "Ya, Fendi Zanders, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kamu segera pergi." Yi Yun juga mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders mendengar ini, dia menoleh dan menatap Yi Yun, lalu berkata tanpa ekspresi, "Kamu adalah pacarku, kamu diintimidasi, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Wah, aku sangat menghargai keberanianmu, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini." Su Zetian berteriak pada Fendi Zanders, lalu berkata dengan kasar, "Tahukah kamu apa yang terjadi dengan orang yang berbicara seperti ini padaku terakhir kali?" "Apa yang terjadi?" Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Su Zetian, dan kemudian berkata dengan ringan, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tapi saya tahu jika Anda tidak berlutut dan meminta maaf sekarang, akhirmu akan sangat menyedihkan." Hahaha. Setelah Su Zetian mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung tertawa, lalu menatap Fendi Zanders dan berkata, "Kamu sangat menarik, karena kamu tidak tahu, kalau begitu aku akan memberitahumu, terakhir kali aku sepertimu. Orang yang berbicara kepadaku masih terbaring di rumah sakit, dan mustahil untuk bangun lagi dalam hidup ini." Setelah mendengar kata-kata Su Zetian, semua orang tersentak. Karena orang-orang ini tahu bahwa apa yang dikatakan Su Zetian barusan bukanlah lelucon. Memang ada orang yang dipukul sampai sayur oleh Su Zetian karena menyinggung Su Zetian. Saat itu, masalah ini juga mengemuka di kalangan generasi kedua kaya di Jiangcheng. Sejak kejadian itu terjadi, tidak ada yang berani menyinggung Su Zetian lagi. Fendi Zanders, orang ini adalah putra Su Yongtao. Su Yongtao adalah bos mafia terkenal di provinsi Sangxi Gansu. Sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaan orang ini, ayo cepat pergi. Song Yuan juga menghampiri Fendi Zanders dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Aku baru saja memperjelas kata-kataku, hari ini orang ini harus berlutut dan meminta maaf kepada Yi Yun," kata Fendi Zanders kepada Song Yuan tanpa ekspresi. "Fendi Zanders, kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah kamu menjadi lawan Su Zetian? Bahkan jika orang ini adalah pacar perempuan, kamu tidak boleh berdiri. Tahukah kamu betapa bodohnya perilakumu sekarang?"
Saat ini, Song Yuan sangat marah kepada Fendi Zanders sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Sayang, sebaiknya kamu berhenti berbicara omong kosong dengan mereka. Lumpuhkan saja kedua kaki mereka dan buang mereka dari perahu. Yun Feifei mengerutkan kening dan berkata kepada Zhu Zetian. Menurutku anak ini sangat menarik. Zhu Zetian menjawab dengan acuh tak acuh, lalu memerintahkan kepada pengawalnya, oke, jangan linglung, patahkan tangan dan kaki mereka berdua, lalu buang. Perahu, saya sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Baiklah, Tuan Muda Zhu. Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, para pengawal itu mengangguk dan berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Setelah berkacamata melihat para pengawal itu berjalan menuju posisi Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka sangat gugup. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata kepada Wang Xiong, Saudara Xiong, cepat pikirkan cara, jika Fendi Zanders benar-benar terlempar ke laut dengan kaki patah, dia pasti sudah mati. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Wang Xiong mengertakkan gigi dan menjawab dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Pengawal Zhu Zetian bertubuh tinggi dan kekar, dengan wajah yang sangat galak, dan otot mereka yang menggembung hampir merobek pakaian di tubuh mereka. Apalagi identitas dan latar belakang Zhu Zetian juga sangat menakutkan. Keduanya, Wang Xiong dan Wang Xiong, hanyalah siswa biasa, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Melihat pengawal itu berjalan menuju Fendi Zanders selangkah demi selangkah, Yi Yun sangat cemas hingga dia hampir menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Fendi Zanders, kenapa kamu begitu bodoh, kenapa kamu berdiri? Teriak Yi Yun pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat cemas. Tapi Fendi Zanders menoleh dan menatap Yi Yun dengan ringan, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tenang, berdiri saja di belakangku. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sesaat, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Pada saat ini, para pengawal itu sudah bergegas ke depan Fendi Zanders. Salah satu pengawal mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih lengan Fendi Zanders. Sudah berakhir. Setelah Wang Xiong melihat para pengawal itu menyerang, jejak keputusasaan melintas di wajahnya. Ledakan. Namun detik berikutnya, Fendi Zanders mengulurkan tangan dan meraih tangan pengawal itu. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir kembali membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Fendi Zanders akan begitu kuat sehingga dia bisa langsung memblokir tinju pengawal itu. Setelah melihat Fendi Zanders mengepalkan tinjunya, pengawal itu tampak sedikit terkejut. Tapi dia tidak menganggap serius Fendi Zanders, dan secara naluriah ingin menarik tinjunya. Namun yang tidak pernah disangka para pengawal itu adalah kekuatan Fendi Zanders sangat kuat. Saat ini, tangan Fendi Zanders seperti penjepit besi, menjepit tangannya dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik tangannya. Dan ketika Zhu Zetian melihat pengawal itu berdiri di sana tak bergerak, wajahnya tampak sedikit tidak senang. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berteriak, apa yang masih kamu lakukan di sana? Aku memintamu untuk mematahkan tangan dan kaki anak ini, apa kamu tidak mendengarku? Tuan Muda Zhu, anak ini sepertinya tidak sederhana. Pengawal itu menoleh untuk melihat ke arah Zhu Zetian, dan berteriak tanpa daya. Tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Zhu Zetian mau tidak mau tertegun sejenak. Ledakan. Sebelum pengawal itu bisa menjawab pertanyaan Zhu Zetian, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat datang dari lengannya. Kekuatan ini langsung melemparkan pengawal itu, lalu menghantam dinding dengan keras. Setelah Zhu Zetian melihat pemandangan ini, dia tercengang, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Baru pada saat itulah Zhu Zhe mengerti apa maksud pengawal itu ketika dia mengatakan bahwa Fendi Zanders tidak sederhana. Pada saat ini, pengawal lainnya juga membuka mulut lebar-lebar, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fendi Zanders akan sebesar ini.